Seorang ibu sedang kesulitan, anaknya kelaparan, ibunya pura-pura masak karena tidak ada makanan, batu digoreng, minyaknya apa? Tanah, goreng-goreng pakai syair. Syairnya dia katakan, duhai khalifah, senang-senangan di istana, makan enak, rakyatnya kelaparan, duhai khalifah, duhai khalifah. Wah, kedengaran sama Umar. Kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal, luar biasa. Cuman di Soreang Pak yang kenal Umar bin Khattab tuh. Tapi masih mendingan lah, di Palembang ada yang kenal Fir'aun. Ini masih agak lumayan. Umar itu sebelum masuk Islam, kerasnya luar biasa. Baca silakan sejarah. Umar tuh punya dua hobi. Satu, ngasah kekuatan, nantangin orang di setiap bukit. Paling favorit Jabal Kubais yang sekarang atasnya Istana Raja. Samping Zam-Zam, Sofa, ada kemudian tempat ngasih makan burung, ada jalan. Itu Jabal Kubais tuh. Di burung itu burung merpati. Satu kali saya sama ada seorang AKBP di situ, kita sama-sama umrah. Dia tanya, Ustadz, kenapa di situ ada burung gereja? Saya bilang itu mualaf Pak, biar cepat gitu. Sampingnya Jabal Kubais. Itu hobinya Umar, naik ke Jabal Kubais. Dia bilang, siapa yang merasa kuat, berani dengan saya, maka naiklah ke Jabal Kubais ini, kita akan berduel. Tapi sebelum duel, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama Umar. Di tangannya gatal kalau tiap hari itu nggak tanding. Kalau sekarang ada yang coba jadi jagoan, jalan-jalan nantangin orang, dia telat 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu, lebih jagoan. Diterlambat kalau hari sekarang pengen jadi jagoan yang tidak jelas. Kemalaman, kesiangan, kepagian 15 abad. Hobi Umar yang kedua, itu Allahu Akbar. Sebelum masuk Islam, sebelum dititahkan untuk sholat, diantara hobinya yang kedua itu senang mabuk-mabukan. Mirasantika, sebelum Bang Oma memberikan judul, itu sudah ada prakteknya dulu. Umar paling minimal 5 kali dalam sehari mabuk. Paling minimal 5 kali. Tapi tahukah Anda, begitu kemudian turun risalah Islam, hanya mendengar kalimat ayat Al-Quran, Taha, tersentuh jiwanya, berubah kemudian masuk Islam. Falamma aslama wa hasuna islamuhu, baik keislamannya, turun kemudian risalah sholat, dipraktekkan. Sholat itu yang merubah kepribadiannya. Yang tadinya kerasnya berubah menjadi tegas pada setiap kemungkaran, tapi sangat lembut dalam setiap kebaikan. Bahkan ketika diangkat jadi khalifah, maka beliau termasuk orang pertama yang dicatat dalam sejarah pernah senang belusukan dalam setiap kesempatan, makan mendatangi rakyatnya. Umar belusukan dan tidak pernah bawa wartawan. Jalan. Takbir. Umar. Jadi kalau mau ditiru, bagus Pak Bupati belusukan. Umar boleh. Dan nggak usah mengenalkan diri, saya bupati. Tidak. Umar. Khalifah lewat. Seorang ibu sedang kesulitan, anaknya kelaparan, ibunya pura-pura masak karena tidak ada makanan, batu digoreng, minyaknya apa? Tanah, goreng-goreng pakai syair. Syairnya dia katakan, duhai khalifah, senang-senangan di istana, makan enak, rakyatnya kelaparan, duhai khalifah, duhai khalifah. Wah, kedengaran sama Umar. Allahu Akbar, dikejar oleh Umar, dilihat. Begitu kelihatan, ajudannya tergopoh-gopoh. Allah, saya yang dihisab, bukan ajudan saya. Pergi ke Baitul Mal, bawa gandum, kemudian gandumnya dibawa, kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa, kata Umar, jangan, saya yang dihisab, bukan kamu. Kalaupun ada kaki anak kambing di Irak yang kemudian terpleset, maka saya yang dihisab, bukan yang lain. Dibawa gandumnya, datang ke tempat itu, dimasakkan langsung di depan ibunya. Begitu dimasakkan, sedang masak-masaknya, masih dicela oleh ibu tadi. Dasar khalifah, senangnya di istana, makan enak, yang masakin orang lain. Dan Umar nggak pernah bilang, Bu, saya khalifahnya. Tidak. Sampai kemudian jadi makanan, disuapi anak-anak itu, dibangunkan dari tidurnya, dan tidak memperkenalkan diri tentang dirinya. Bagaimana transformasi kepribadiannya berubah ketika diturunkan risalah salat. Berubah pasca Nabi wafat, luar biasa. Dan tahukah Anda ayat mirasantika, terutama minuman keras dan khamar. Khamar itu kullu ma yakhmurul aqla, sesuatu yang merusak kepada akal. Makanya kalimat Qur'annya nggak spesifik ke minuman. Narkotika itu khamar, sabu itu khamar, segala yang bikin mabuk itu khamar. Makanya kalau sekarang ada yang nyabu, ada yang sekarang terlibat narkoba, ada yang sekarang ikutan mirasantika, dia orang yang telat.
Dulu sudah ada, dan orang dulu tobat. Begitu tobat, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong turunkan, minta kepada Allah ayat-ayat yang melarang khamar, miras antika, supaya tidak diracuni akal manusia dengan keburukan khamar itu. Mohon kepada Allah. Siapa yang minta? Umar bin Khattab. Maka turunlah kemudian ayat-ayat larangan khamar dalam Al-Quran, plus dengan judi, plus dengan penipuan. Karena biasanya satu paket. Kalau orang sudah berjudi, maka di sampingnya ada minuman. Kalau orang sudah minum, maka tidak layak lagi kemudian kata-katanya menjadi teratur. Maka mohon kepada Allah, diturunkanlah 4 tahap sampai dengan turunnya Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91 itu. Siapa yang tanya? Umar. Dia agak aneh. Kalau orang jahiliyah, turun perintah sholat, berubah wujud dari yang tadinya jahiliyah, tidak kenal dengan kebaikan, maka naik status jadi khairu ummah. Diabadikan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di antara sekian yang sholat itu dengan sholat yang merubah kepribadian dirinya? Sekarang orang mau sholat saja takut kehilangan sandalnya. Ada yang saat takbir mundur ke belakang, dikira batal ngambil kotak infak. Ada yang bahkan unik luar biasa. Sholat membuat kita tercegah dari kemungkaran. Berselisih itu mungkar. Ada orang mengerjakan sholat malah sibuk berselisih. Gara-gara safnya kurang lurus, ribut. Ada satu kunut, satu enggak, ribut. Bahkan masjidnya ditinggalkan. Yang satu bismillah jahar, satu sir, ribut. Sholat itu menghentikan keributan. Jadi kalau ada orang ikut sholat kemudian ribut, ada yang salah dalam sholatnya. Salat itu menghadirkan ketertiban. Jadi kalau hari sholat datang ke pengajian pasti tertib. Kalau pulang tidak teratur, datang melanggar aturan, ada yang salah dalam sholatnya. Katanya ke pengajian tapi kebut-kebutan, lampu merah diterobos. Polisi menunaikan tugas, berhenti. STNK ada Pak, SIM lengkap. Mau kemana? Pengajian Pak. Siapa? Ustadz Adi lagi. Tahu ada lampu merah di sini? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya tidak tahu, ada Bapak. Kayak gitu tangkap aja Pak. Berikan pendidikan. Jadi kalau orang sholatnya benar, mustahil. Wa yu'allimukumul kitab. 4. Wal hikmah. Diajarkan maknanya. Ini kekurangan kita di sini nih. Kalau belajar fikih cuma 2, yang ketiga nggak dibahas. 2 itu satu bacaannya, kedua gerakannya, yang ketiga hikmahnya, esensinya, maknanya nggak diuraikan. Coba lihat sholat tuh, maaf ya, bacaannya fasih, Allahu Akbar, Al-Fatihah sampai dengan salam tuntas, bagus, tidak ada salahnya, 100%. Gerakannya sempurna, dari takbir yang sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga, dari kemudian merapatkannya, tangan yang kanan menutup yang punduk kirinya, sampai dengan salam, sempurna. Tapi masalahnya kata Al-Quran, maaf, yang bagus bacaannya, benar gerakannya itu, banyak yang tidak paham tentang apa makna bacaan dan gerakannya. Saya tanya pada Anda, jujur aja masing-masing, dari sekian sholat yang ditunaikan sampai detik ini, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ayo. Berapa persen gerakan sholat yang dimaknai? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, duduk di antara 2 sujud minta permintaan tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni minta rizki. Udah minta tuh isya aja 4 kali. Begitu selesai minta lagi, ya Allah berikan aku rizki. Yang tadi apa? Yang tadi warzukni. Coba kita lihat, padahal Nabi menerangkan nih, berdiri maknanya ini. Kenapa kakinya cuma selebar bahu, tidak terlampau lebar, tidak terlampau padat, ini maknanya begini. Kenapa tangannya mengangkat begini, ini maknanya begini. Ditulis oleh para ulama kemudian kitab-kitab setelahnya. Ada asrarus shalah, ada nazarat fi ma'anis shalah, dijelaskan maknanya, ada. Kita nggak tuntas sampai situ. Dan yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui. Nah, pengajaran Nabi ini secara singkat diterangkan oleh Nabi secara menyeluruh. Begini, hei, bacaan sholat, gerakan sholat, saya ambil contoh sholat saya satu. Kerjakan begini, akhiri seperti ini. Nah, semua petunjuk Nabi yang diajarkan pada para sahabat itu, oleh sahabat diteruskan pada generasi setelahnya disebut dengan tabi'in. Oleh tabi'in dijelaskan pada generasi setelahnya disebut dengan tabi'ut tabi'in. Sampai ke kita sekarang, itu jalannya, lihat jalan.
jalannya yang jelas dari Nabi, jalurnya ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Jalan yang jelas ini dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj, at-tariqul wadih, silsilah runtutan sumber pengajaran dari Nabi sampai dengan ke kita. Ini loh semua tuntunan ajarannya. Salurannya disebut dengan sanad, pembelajarannya disebut dengan isnad. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim jilid yang pertama halaman 119 posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya membuat bab yang pertama, babul isnad minad din, bab belajar agama dengan susunan riwayat sampai ke Nabi, itu yang akan menentukan benar tidaknya ibadah seseorang dan agama seseorang. Nah, semua kumpulan ajaran Nabi itu disebut dengan manhaj namanya. Bacaan salat, gerakan salat, cara umrah, cara tawaf, cara sa'i, cara tahallul, sampai semuanya disebut dengan apa namanya? Manhaj.